Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sedang melangkah dalam situasi yang tidak pasti, namun percaya bahwa Tuhan tetap menyertai. Haleluya Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Dan kami memuji, mengagungkan akan nama-Mu yang luar biasa. Hadirat Allah, kuasa Allah turun atas kami sehingga kami menikmati lawatan Tuhan. Kalau hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ada dalam hidup kami umat-Mu, kami akan menikmati anugerah, pertolongan, berkat-berkat yang luar biasa. Urapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini, mulai dari singer, WL, musik, multimedia, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi kami semua. Urapan kuasa Roh Kudus senantiasa melawat kami pada hari ini. Umat-Mu yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Berikan salam kanan kiri, katakan dialah Allah kita. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupkan.
Ibu Saudara, kita akan memujikan lebih lagi sehingga nama Tuhan lebih dipermuliakan. Haleluya. Tidak ada Allah yang dahsyat, yang besar seperti Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya, Saudara. Allah
sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan, tangan seorang penjunan yang akan membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah, bejana-bejana yang mulia. Tuhan, tetaplah hadir sampai selesainya ibadah ini. WL Singer, para pemusik, Engkau urapi lagi di lain waktu kesempatan semakin dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami duduk dengan tenang, beri tanah hati yang terbaik, beri telinga seorang murid Tuhan. Kami bisa mendengar baik-baik akan firman, sampai kami paham, mengerti, lalu bersetuju akan firman-Mu, dan kami taat melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami percaya kami jemaat yang bukan kanak-kanak lagi, tapi jemaat yang dewasa Tuhan, sehingga makanan keras yang Tuhan sampaikan pun kami menerimanya dengan sukacita, sehingga tujuan daripada firman Allah menjadikan jemaat GPD di Trete menjadi jemaat yang serupa, segambar dengan Tuhan, siap menyambut mempelai datang kali yang kedua. Roh ngantuk, najis, main-main yang gak bisa sungguh-sungguh dalam mendengar firman-Mu, kami perintahkan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Hamba sadar, hamba bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus, hikmat Allah itu sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Yang siap mendengar firman Allah, mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu, berjumpa, dan selamat beribadah dalam kasih Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi berserta Ibu, baik keluarga dan jemaat yang dikasih Tuhan, yang mana seharusnya pelayanan saya jatuh di minggu yang ketiga, Pak. Tapi karena di minggu ketiga ibadah di GSPDI Philadelphia Jombang hanya satu kali, sehingga saya nggak bisa meninggalkannya. Puji Tuhan, memang Tuhan izinkan untuk pagi ini, di minggu yang terakhir, di penghujung bulan Agustus, kita diberkati Tuhan. Langsung saja, untuk menghemat waktu, kita baca bersama-sama dalam suratan 1 Petrus, pasal 3 ayat 1, karena satu ayat, saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan untuk baca bersama-sama. Suratan 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Allah, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuannya. Amin. Tuhan memberkati, berbahagialah yang mendengar firman dan merenungkan serta melakukannya. Saya tahu ini bukan ibadah wanita, ibadah umum, tapi memang ibadah ini bisa ditujukan khusus kepada wanita, tapi firman itu selalu relevan, ya. Karena bicara tentang istri itu tidak harus istri secara ibu-ibu, tapi bicara tentang gereja Tuhan, ya. Firman Allah selalu relevan. Seperti kalau saudara baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 kan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Karena engkau muda, seringkali tersandung bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada yang muda, tapi bahasa muda dalam arti terjemahan yang lain, bila mana kita berjumpa dengan seseorang yang usianya di atas kita,
yang usianya di atas kita, Tuhan mau jadilah teladan. Jadi kata muda bukan untuk youth, anak remaja pemuda. Ini bisa disampaikan dalam ibadah raya. Karena kata muda dalam bahasa aslinya itu mengartikan siapapun di antara kita, bila mana kita berjumpa dengan seseorang dan seseorang itu usianya di atas kita, maka saya harus menjadi teladan. Ya, selamat ulang tahun Pak Ceno. Ya, berapa hari kalau saya bertemu dengan beliau, saya harus jadi teladan karena saya usianya 1 tahun di bawah dia. Ya 60, saya tinggal 11-12 dikasih. Mari kembali dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 1, saya ulangi, demikian juga kamu. Sekali lagi izinkan saya berbicara padanya ya. Saya bicara terus terang aja. Demikian juga kamu siapa? Jelas. Hai istri-istri. Ingat, istri bicara juga tentang gereja Tuhan. Berarti saya dan saudara. Perintah pesannya apa? Baca bersama-sama. Perintah pesannya apa? Tunduklah kepada suamimu. Firman Tuhan ini gak pernah salah. Sekalipun ada seorang yang mengatakan hamba Tuhan, dia ngomong disiarkan secara live dalam salah satu stasiun televisi bahwa isi Alkitab itu tidak semuanya benar. Hamba Tuhan ini pada akhirnya dia meralat dan dia tidak lagi mengakui kependetaannya karena ajarannya. Saya dan saudara pasti ngerti lah. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kata-katanya perhatikan. Sebab di luar sana, sekali lagi saya sedang berbicara kepada anak Tuhan yang dewasa rohani, bukan kanak-kanak. Sebab di luar sana Pak, ternyata banyak istri-istri tunduk kepada suami, tapi bukan suaminya. Banyak di sana-sana itu banyak istri-istri tunduk pada suami. Pertanyaannya suami siapa? Bukan rahasia lagi. Sebab itu firman Allah jelas. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suamimu. Sementara di sana-sana banyak istri-istri yang tunduk kepada suami dalam tanda petik. Suami siapa? Suami siapa? Suaminya teman tapi mesra. Bukan rahasia lagi. Tunduk kepada suamimu, gak bisa tunduk, tapi kepada suami-suami yang di sana-sana bisa tunduk. Makanya firman Allah pasti benar, perkataannya benar. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jika ada di antara mereka yang tidak taat, mereka ini siapa? Mereka adalah suami-suami yang tidak taat kepada firman. Suami-suami itu juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi saya sempat ngelirik-ngelirik, saya mau lihat jumlah ini banyak istri atau banyak suami gitu loh. Ya, saya yakini suami-suami malam terus nobar sikat habis saja Pak. Suami-suami ngomong kan ini bicara tentang istri ya, sikat aja Pak, tuntaskan Pak katanya. Tapi saya lihat sama. Tadi saya ingatkan istri bicara juga tentang gereja Tuhan. Ingat baik-baik, istri tunduklah kepada suamimu, bukan kepada yang lain, bukan pada laki-laki yang lain. Sementara di sana banyak yang tunduk kepada yang lain. Statusnya suami laki-laki, tapi tunduknya kepada bukan kepada suaminya, bukan kepada papanya anak-anak maksud saya. Mari perhatikan dengan baik. Ingat baik-baik, istri itu dijadikan, dihadirkan. Gereja itu hadir untuk jadi penolong. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong. Ya, siapa yang dijadikan penolong? Istri. Untuk suami. Siapa yang dijadikan penolong? Gereja Tuhan. Untuk dunia ini. Jadi penolong yang sepadan dengan dia. Mari jika ada yang hadir pagi ini, istri-istri, saya mau bertanya, di mana suami? Kan tadi dikatakan, jika ada di antara mereka siapa? Para suami, imam, kepala, yang didapati sedang tidak taat kepada firman, maka ada perintah
ada tuntutan dari Tuhan kepada istri-istri. Apa perintah tuntutannya? Menangkan suami saudara. Amin. Menangkan suami saudara. Bukankah firman Allah berkata, jika dalam satu keluarga satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga pun akan diselamatkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa lewat pengajaran firman ini, setiap keluarga di sini, seisi seluruh keluarganya diselamatkan. Amin. Sebab ada pujian pada Kosta Lama, kelak ada tangisan, tangisan selamanya, kelak ada tangisan waktu Tuhan datang ke dunia. Siapa yang nangis? Suami dan istri tercerai, ibu dan bapak tercerai, perceraian selamanya waktu Tuhan datang ke bumi. Jika ada suami-suami yang hari ini tidak ada, tugas perintah Tuhan harus dilaksanakan, tuntutan Tuhan harus dikerjakan. Menangkan suami-suami saudara, bukan tanpa perkataan. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan, tetapi oleh kelakuan istrinya. Menangkan jiwa. Ini tugas gereja Tuhan GBD Terdetek. Menangkan jiwa. Kita dahulu gelap, telah diambil dari terang, supaya kita tetap hidup di dalam terang. Dan kita mau, Tuhan mau kita berada dalam terang. Bersosialisasilah dengan siapapun, bergaulah dengan siapapun. Jangan engkau terwarnai, jangan engkau terpengaruh, tapi pengaruhilah mereka. Karena itu tugas gereja menjadi penolong. Rumah tangga gereja GPDI kuat, maka gereja kuat. Mujizat pertama itu terjadi dalam rumah tangga. Kitab awal Kejadian dimulai dengan keluarga. Kitab Wahyu pun diakhiri oleh keluarga. Sebab itu kalau gereja ingin kuat, bangsa ingin kuat, istri engkau penolong. Dengan apa istri bisa memenangkan suaminya? Dengan apa gereja bisa memenangkan banyak jiwa dimenangkan tahun ini? Bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuan. Kelakuan yang bagaimana? Kelakuan apa? Kembali kejadian tadi, 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dengan tindak kelakuan perbuatan apa dari istri? 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Dengan apa? Saya baca, demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada suami mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan yang bagaimana? Kelakuan yang bagaimana? Kelakuan yang bagaimana? Tunduk. Kita belum sarapan ya? Belum, sama. Tadi saya berangkat dari Jombang. Saya berangkat nggak pernah ngepres. Saya setengah 7 di sini masih tutup kok gereja. Ya, karena di Jombang hari ini ada kegiatan akbar. Ya, saya tadi bicara dengan Pak Gembala, dengan Pak Jenderal. Saya khawatir gereja pagi di Jombang banyak ditinggalkan jemaat. Hanya karena ikut jalan sehat, hadiahnya mobil. Loh, hadiah mobil. Saya ngomong terang-terangan, kamu nggak akan dapat mobil, dapat celaka yang lihat. 60.000 orang loh yang datang. Perhatikan, apa bisa tunduk sikap demikian anak Tuhan? Ibadah ditinggalkan, saya yakin kok. Nanti kalau saya ketemu hamba Tuhan yang ngadakan ibadah pagi, saya tanya pasti 25%, 30% jemaatnya untuk di alun-alun lagi KKR, ya, untuk dapat hadiah umroh. Tuh, umrohnya 3 orang, belum hadiah lainnya. Gak bisa tunduk, gak bisa memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari pastikan kita menjadi istri gereja yang tunduk. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 24. Efesus pasal 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sama, suamimu. Diulang kembali kan di 1 Petrus, dengan di Efesus Paulus menuliskan seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk bukan menanduk, saudara. Kaum istri, wanita, tunduk bukan menanduk, penolong bukan perorong suami. Ya, pokoknya istri maunya glowing. You understand glowing?
Nggak tahu suami gulung koming. Terus pokoknya glowing. Suami gulung koming nggak tahu Pak. Nggak mau tahu Pak. Coba banyak terjadi Pak. Nggak tahu di utara. Sami mawon mungkin. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana kamu jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Perbuatan istri bisa memenangkan suami yang tidak taat kepada firman. Gereja bisa membawa jiwa-jiwa lain untuk datang percaya kepada Yesus. Tidak sekedar perkataan bersaksi, oke, boleh, tapi harus sikap, tindakan, perbuatan. Salah satunya tunduk. Dalam bahasa Indonesia KBBI tunduk itu patuh, taat. Coba kita lihat kata tunduk dalam bahasa Yunani, ya, kata tunduk dalam bahasa Yunani disalin dengan kata hipotasso. Hipotasso itu artinya berada di bawah kepatuhan dan ketaatan karena ada nasihat dan arahan. Jadi istri-istri, kalau engkau dinasehati sama suami, ketika itu ada nasihat, ada arahan yang sesuai dengan firman, maka istri haruslah tunduk kepada suami. Ya, tunduk kepada suami. Jadilah penolong yang sepadan, bukan berarti mau mengambil alih posisi suami. Suami yang kepala imam seringkali banyak oleh istri-istri di era zaman emansipasi. Karena istri lebih pintar sekolahnya, istri lebih berpenghasilan tinggi, ambil alih peran daripada suami. Suami mau jadikan tubuh, istri mau jadi kepala. Ini serius Pak, itu enggak alkitabiah. Suatu waktu saya bertemu dengan salah satu jemaat, saya tanya, Cik, engkau yang mana? Baik itu di dalam, di kamar, lagi apanya, nyantai, pokoknya nasi ada wis mari, keplok sikile. Loh, menceritakan suaminya nggak bisa apa-apa. Taunya kalau nasi mateng keplok kakinya. Loh, keplok dengan tangan saudara, dikeplok sikile jadi. Ini mau istri jadi kepala. Tunduk dalam bahasa Yunani hipotasso artinya berada di bawah kepatuhan dan ketaatan karena ada nasihat, karena ada arahan. Mari saya berdoa jemaat gereja GBD Tertek, jadilah gereja Tuhan. Engkau terpanggil, ditetapkan untuk membawa jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Tunduklah. Tunduk yang bagaimana? Engkau harus taat, engkau harus mau dibawa ketaatan, di bawah kepatuhan ketika ada arahan, ada nasihat firman Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik saat engkau mendengar firman. Tujuannya supaya engkau paham. Dari paham kita mengerti. Dari mengerti kita bisa bersetuju, sepakat melakukan firman Allah taat. Tidak ada ketaatan tanpa persetujuan. Bagaimana Anda bisa setuju? Karena Anda tidak paham, tidak mengerti. Bagaimana Anda bisa paham mengerti? Wong mendengar firman yang tidak baik-baik dalam mendengar. Sebab itu perhatikan setiap kali saya duduk dimanapun saat firman disampaikan, selalu berdoa, kiranya roh najis, roh ngantuk, main-main gak bisa sungguh-sungguh dalam mendengar firman. Aku perintahkan pergi keluar. Siapapun yang menyampaikan firman, duduklah untuk dengar baik-baik, pahami, mengerti, yakini, setuju, lakukan firman. Nanti ada berkat yang luar biasa. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang pagi ini kita baca memang bermanfaat untuk mengajar. Ya, untuk mengajar. Saya yakin dari awal saya katakan jemaat di sini saya sedang tidak berhadapan dengan jemaat kanak-kanak, tapi jemaat dewasa rohaninya yang siap untuk menerima pengajaran firman, menerima makanan yang keras, sehingga jemaat di sini bisa dan tahu membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang kehendak Allah. Amin. Dan pagi ini tunduklah dalam mendengar firman. Jangan lihat siapa yang menyampaikan firman. Saya nggak ada apa-apanya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi ada pesan Tuhan yang kuat. Jadilah istri-istri yang tunduk, taat, patuh pada arahan,
nasihat firman Allah. Jadilah jemaat yang tunduk patuh pada kandang penggembalaan, di mana Anda dipercaya oleh seorang gembala dan ibu gembala yang Tuhan telah tetapkan lewat pengajaran firman. Ya, hati-hati, hari ini kebebasan kita mendengar firman, hati-hati. Hati-hati, karena kebebasan firman, banyaknya air bukan membawa ikan itu bisa hidup, justru ikan bisa mati. Hati-hati, Anda bisa buka YouTube mana saja firman yang Anda senangi, tapi hati-hatilah di zaman media yang sedemikian canggih. Iman kita terbangun lewat firman penggembalaan yang difirmankan oleh gembala yang dipercayakan kepada saudara. Amin. Perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang hari-hari ini saya mengajak pada diri saya sendiri, saya katakan kepada diri saya, kepada jemaat di sini, setiap Anda beribadah, rindukan dapat firman yang mengajar, yang menyatakan apa yang salah. Ketika Anda dapati ada sesuatu yang salah, garis bawahi, lalu ambil tindakan keputusan untuk tinggalkan kesalahan itu. Amin. Datang rindulah agar ada firman yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita, suamimu gak akan pernah kau menangkan dengan banyak perkataan kita. Kan terkenal sudah, memang dari sononya istri itu diciptakan berkata-katanya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Firman Allah berkata, kalau engkau berkata, baiklah engkau berkata seperti memperkatakan firman. Amin. Kalau engkau lemah dalam berkata, lebih baik berdiam diri. Tunjukkan sikap perbuatan, perilaku yang tunduk kepada suamimu. Itu yang membawa suamimu pasti dimenangkan. Kalau kita merasa lemah ya terhadap CO2T kita. Apa CO2? Ya itu aja. Kan saya cuma ngomong aja. Kalau kita lemah di sini, tundukkan diri. Kuasai kita, hati-hati. Perkataan kita menentukan mati hidupnya kita. Ya, perkataan kita menentukan. Biarlah perkataan kita, perkataan yang progresif, perkataan iman yang kita perkatakan. Tapi Tuhan ngomong pada bagian ini, kalau engkau ingin menangkan suamimu, bukan dengan perkataan, tapi dengan perilaku tunduk kepada suami. Ya, lewat apa? Ketika ada arahan, ada nasihat, ikutilah sepakatan. Tapi di dalam Alkitab kan ada ya satu kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri, berakibat tahu salah, tapi istri penolong tidak mau mengingatkan. Suaminya berjanji kepada Tuhan, kalau hal ini terjadi, dia akan bawa ke rumah Allah. Dan ketika itu terjadi, itu hak dia memang, tapi dia tidak dia tidak serahkan sepenuhnya. Dan ketika itu terjadi, istrinya pun sepakat hal yang sama yang tidak benar. Anda tahu siapa itu? Guru-guru sekolah minggu pasti tahu kan? Kesepakatan dalam kebodohan Ananias dan Safira. Saudara, hari-hari ini kan kita sempat digoncangkan Pak ini dengan berita viral yang bukan positif, yang menyangkut panggilan dan pilihan seseorang hamba Tuhan. Ya, kalau Anda menerima prokes demikian, Anda terima WA demikian tentang seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam tindakan pelecehan terhadap empat anak gadis yang terakhir sampai umur 7 tahun, doakan, gak usah semakin disebar-sebarkan, gak usah semakin disebar-sebarkan. Itu ditayangkan langsung loh, oleh Afid nih, ya, dibawakan dalam acara Uya-Uya. Belum selesai terjadi di sidoarjo juga. Kenapa bisa demikian? Gak ada jaminan kita yang percaya kepada Tuhan 1000% kebal dari dosa kalau kita tidak tundukkan diri kita kepada nasihat, arahan kepada Tuhan. Kalau Anda dapat ini, jangan disebar-sebarkan. Berdoalah bagaimanapun dia hamba Tuhan bisa jatuh, supaya dengan kejatuhan dia bisa bangkit kembali. Ya, ngeri saudara. Mari, kata tunduk pertama adalah hipotaso, artinya berada di bawah kepatuhan dan ketaatan karena ada nasihat Tuhan. Yang kedua,
kata tunduk saya tulis di situ. Yang kedua adalah hipotaso, artinya memposisikan diri di bawah. Jadi istri, sekalian kita saya katakan, Anda boleh berhasil, lebih sukses daripada suami, gajimu lebih banyak daripada suamimu, tapi tetap posisikan dirimu sesuai firman pengajaran Alkitabiah. Sebagaimana istri tunduk kepada suami, seperti itu jemaat tunduk kepada Yesus. Jangan pernah membawa posisimu berada di atas suamimu. Hipotaso tunduk adalah memposisikan diri di bawah. Saya tulis, tolong dilanjutkan. Lanjut Pak. Selama merasa diri kita di atas, sulit untuk bisa tunduk. Selama kita merasa diri kita di atas, sulit untuk bisa dengar-dengaran, sulit untuk bisa taat. Amin. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda perlu tunduk, memposisikan diri di bawah. Satu kali saya dihubungi salah satu pendeta yang berapa minggu saya layani, ya, minta saya untuk berbicara di wadah hamba-hamba Tuhan garis depan. Dengan rasa hormat, dengan cara halus saya tolak, Pak Bu. Kenapa? Karena saya agak trauma. Ketika saya mengalami ibadah persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan wilayah Medion Ngawi, saya terima, saya seizin Bapak Gembala saya, apa boleh saya melayani? Oh, enggak apa-apa, layani aja. Begitu saya bicara, ini sudah berapa menit? 10 menit, ada 5 yang keluar, Bu. Dan 5 yang keluar itu adalah guru-guru sekolah minggu saya, guru-guru waktu saya itu. Ya, dia nggak bisa menundukkan diri. Dan yang saya agak nggak bisa konsen, saya bingung. Mereka keluar nggak balik-balik. Saya pikir mereka diangkat langsung. Oh, keluar nggak balik-balik. Kan kalau keluar nggak balik kan dia balik kan berarti ke kamar kecil, tapi nggak balik-balik. Dengan peristiwa itu, pelayanan yang di Jombang saya nggak ambil. Ketika saya ditanya Pak Gembala saya, loh, apa ini pelayanan di sana? Enggak, loh, kenapa saya tidak? Saya ditegur, nggak boleh lah. Terserah, layani saja. Tentu dengan sikap pelayanan yang juga tunduk kepada Tuhan. Apa arti hipotaso? Hipotaso tunduk, merasa diri di atas, sulit untuk bisa. Tadi jemaat di sini, percayalah, jangan pernah membawa dirimu merasa di atas. Kalau engkau di atas, engkau tidak akan pernah bisa taat melakukan firman Allah. Istri, apapun kemampuanmu, hasil akademismu, penghasilanmu bagaimanapun, tetap bawa dirimu di posisi hipotaso, tunduk di bawah. Kalau orang merasakan, orang memposisikan sejajar, sama level, bisa untuk taat, mungkin bisa 50-50 Pak. Oh, selevel bisa, sama bisa. Ya, saya kan dari jemaat GPDI lama, saya lahir dari GPDI lama. Saya sering hadir dalam persekutuan ibadah wilayah, majelis daerah sering hadir. Saya bisa perhatikan, baru saya ngerti saat ini, Om Tante. Kalau mereka selevel, ngumpulnya selevel biasanya, ya. Itu artinya nggak bisa memposisikan. Tapi coba, kalau mau bisa tunduk, hipotaso dengan siapapun dia, punya jabatan, punya kedudukan, dia akan bisa bergaul merata dengan siapa saja. Pastikan jemaat wanita GPD Tertel, pastikan lewat pengajaran firman yang mendidik kita, menyatakan kesalahan. Ketika kita hidup memposisikan diri di atas, kita hidup mensejajarkan, sulit untuk bisa tunduk, sulit untuk bisa taat, tapi rendahkan hatimu. Ketika kita memposisikan diri kita di bawah, akan dengan sangat mudah untuk bisa taat, dengar-dengaran, tunduk kepada kebenaran. Orang yang memposisikan diri di bawah, lebih mudah berkat itu akan mengalir dalam kehidupannya. Lebih mudah, ya. Dan saya akan memberikan contoh satu kehidupan taat yang bisa memposisikan diri di bawah. Pujian tadi mengatakan, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Rancangan rencana Tuhan dengan jalan dan rancangan kita beda seperti bumi dengan langit. Sebab itu ketika kau punya rancangan rencana, tanggalkan rancangan rencanamu, ikutilah, sepakatlah dengan rancangan rencana Allah. Amin. Tanggalkan, rendahkan dirimu, kita gak ada apa-apanya.
Bumi ini loh tumpuan kaki Tuhan. Bumi ini tumpuan kaki Tuhan. Siapa kita? Engkau punya kemampuan apapun, kalau engkau melayani tanpa penundukan diri. Beberapa bulan lalu saya agak terkejut. Saya melayani, saya ngomong terang-terangan aja lah, di sinode yang sama dengan Bapak. Saya layani di sinode yang sama. Ketika saya masuk, saya kasihkan seperti tadi, ini tolong ya, oke Pak. Ketika saya datang, saya berdoa, tahu-tahu saya dengar suara, mari kita mulai ibadah ini. Saya lihat, saya kaget, benar-benar kaget. Saya sampai nyebut bahasa ketiga, nanti bilang ninggalin, saya bilang, tapi kenapa? Ini luar biasa ini. WL di sini bagus Pak, seragamnya bagus, pakai tidak semuanya bagian. Di minggu keempat kita baca, yang berdiri di minggu di sinode di gereja yang sama, saya nggak perlu sebutkan, pakai kaos oblong. Pakai kaos oblong, bener. Ada fotonya di saya ini. Ada fotonya. Saya lahir dari gereja itu. Dan saya tahu gereja ini gereja yang disiplin. Apa penunjukan dirinya gimana? Saya kaget. Jujur, saya nggak sejahtera. Pak Pendeta yang mengundang saya pulang ke Manado. Pakai kaos oblong. Celananya jin. Kalau nyanyi model gini. Memang wajahnya mirip-mirip 1120 dengan ST12. 1120 Pak. Mimpin WL gini-gini nyanyi. Gak sejahtera gitu loh Pak. Bagaimana penundukannya, rasa hormatnya? Pertanyaan saya, kalau WL-nya ini anak muda ini diundang oleh Pak Lurah atau orang nomor 1 di Jombang, berani nggak dia pakai demikian? Bukan masalah brandednya, bajumu apa, sepatumu apa, bukan. Hargai Tuhan. Ya. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh, kita melayani kau soblong. Gimana? Gak bisa ada penundukan. Padahal penundukan itu butuh, terutama pelayan-pelayan nanti. Apa yang sudah baik, pertunjukkan yang baik. Karena hasil kerendahan hati, hasil penundukan akan memakai hidupmu semakin luar biasa dipakai Tuhan. Udah. Saya sikat habis setelah itu. Memang kebetulan saya juga mau ngomong tentang menghormati Tuhan. Ketika pulang gak salaman dengan saya, gak masalah. Yang penting saya sudah menyatakan apa yang salah, mendidik dengan yang benar, cara melayani Tuhan. Udah, saya sampai saya itu anak muda baru. Skill oke lah, suaranya oke, baca mirip-mirip 1120 dengan ST12 tadi. Mama kita harus belum Pak. Ya, untung nggak bolong-bolong. Saya jujur aja, nanti Anda sampaikan ke Bapak, ke kepala saya nggak apa-apa. Kita kan online, kalau udah kita online, waktu itu ada main kayak kita pun capai belum bikin kita pakai sini bolong sini. Itu saya lihat, langsung saya telepon dulu. Bu, saya ditegur sama teman saya, katanya luar biasa kau mengajarkan, tapi nggak paham ke situ. Masa pakai jin bolong-bolong? Saya senang fashion, saya senang lihat orang kalau cocok pakai ini cocok. Tapi kita harus bisa menempatkan. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah pembaruan akal budi kita. Akal budi kita, sehingga kamu tahu membedakan, ini aku melayani Tuhan atau melayani dunia. Orang yang bisa tunduk, orang bisa menempatkan diri posisinya di bawah, gak mensejajarkan perkara dunia, gak membawa perkara dunia masuk di gereja. Jangan pernah membawa hal-hal dunia masuk di gereja, karena akan ada hadirat Tuhan. Padahal ibadah yang kita butuhkan, kita perlukan adalah hadirat Tuhan. Contoh dari seorang yang tunduk taat kepada Tuhan, kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-22 ayat 5-18. Keluaran 22 ayat 5 dan 18. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, kita tahu peristiwa cerita ini singkatnya, tinggallah kamu di sini dengan, bisa dibesarkan itu, mungkin bisa dulu, dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kemana? Ke Gunung Moria. Yang tahu hanya Abraham untuk mengorbankan Ishak.
anak yang dijanjikan, yang ditunggunya 25 tahun. Dan Ishak saat itu bukan bayi lagi, tapi Ishak diperkirakan oleh guru-guru senior umurnya sekitar 11-12 Pak. Sudah remaja Ishak ini, ya, sudah remaja. Peristiwa itu yang tahu hanya Abraham. Tapi berkaitan dengan penundukan diri, bisa menurut arahan, menurut nasihat perintah firman, pergilah, bawa Ishak, persembahkan di Gunung Moria. Yang tahu kan hanya Abraham. Ishak usia pada waktu itu diperkirakan 11-12. Abraham sudah 100 lebih. Terima janji 75. Kejadian Ishak lahir 25 tahun, berarti 100. Kalau ditambah lagi 10 tahun 110. Kira-kira diajak ubur-uburan di Ishak, bilang sudah Abraham. Kalau Ishak tahu bahwa dia akan dikorbankan, diajak lari aja udah, gak bisa apa-apa. Tapi lihat, kau dalam cerita itu Ishak bisa nurut, taat. Sebab itu orang tua, ajar, didik anakmu di waktu makan, di waktu berjalan, di waktu tidur, sampaikan firman Tuhan itu. Amin. Supaya anak-anak saudara bisa seperti Ishak. Perhatikan, kembali kepadamu oleh ayat 18, ayat 5, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada enggak ayat yang aneh dari sini? Ini tadi yang saya katakan, kaitan dengan penundukan, ada kuasa mujizat. Perintahnya Tuhan kepada Musa, arah nasihatnya bawa Ishak, persembahkan. Kan ketika dia berangkat ngomong kepada bujangnya, tunggu di sini, kami akan berdoa, beribadah. Bujangnya pasti tahu dan nggak tahu apa pesan selanjutnya. Dan harusnya yang dikatakan Abraham, setelah aku naik nanti ke sana, saya akan turun sendiri. Kan demikian? Iya kan? Saya akan turun. Karena apa? Karena Abraham tahu pesannya naik ke sana untuk membawa Ishak untuk dikorbankan. Tapi ini kehidupan yang taat akan arah nasihat Tuhan dan bisa memposisikan diri. Maka Allah yang besar, Allah yang luar biasa menyediakan, amin, menyediakan, ya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, sehingga dia bisa ngomong dengan iman, nanti kami akan turun. Kami berarti dua kan dengan Ishak, padahal naiknya perintahnya korbankan Ishak. Hasil Anda bisa memposisikan di bawah. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada Tuhan sediakan. Dari mana itu? Ada domba yang tersangkut di atas sana. Itu hasil dari ketaatan. Hasil dari ketaatan, penundukan diri, merasa diri di bawah. Yang ketiga, mengikat waktu. Kata tunduk, Yunani, hipotaso, artinya menundukkan dirinya sendiri. Menundukkan dirinya sendiri. Kalau Anda ingin menuntut orang lain, tahukah saudara bahwa musuh, saya tulis, musuh terbesar sepanjang zaman adalah diri kita sendiri. Sebab itu lewat pengajaran firman menyatakan apa yang salah, perbaiki, kita harus tunduk diri kita sendiri. Istri nuntut suami untuk perhatian, pertanyaannya, sudahkah istri perhatian kepada suami? Kita jangan nuntut orang lain, awali dari kita. Gereja harus kembali kepada posisi gereja mula-mula. Saya berdoa lewat pengajaran firman pada pagi ini, jadilah jemaat gereja Tuhan GPDI Trete menjadi jemaat superimposisi. Apa superimposisi? Bisa mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini kata tunduk. Jadi kata tunduk dalam bahasa Yunani memiliki arti yang luas, arti yang dalam. Anda tidak akan pernah memenangkan jiwa-jiwa baru itu datang kalau Anda lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa mementingkan orang lain. Dan ini musuh terbesar dalam otak pikiran kita, harus kita perangi. Sebab itu bisa kita berkata, bagiku hidup adalah untuk Kristus. Kalau konsep saya mau menjadi kehidupan super imposisi, apa? Di atas. Contoh yang mudah, ketika saya keluar dari rumah, saya mau beli minyak rambut.
Saya udah sampai ke toko, lalu di depan toko ada orang yang saya lihat dan saya anggap perlu untuk menerima sesuatu dari saya. Saya mampu, saya bisa, dan uang yang harusnya untuk beli rambut, saya berikan untuk orang itu. Itulah artinya superimposisi. Anda bisa mengalahkan diri sendiri untuk bisa mementingkan kepada kepentingan orang lain. Ya, kepada kepentingan orang lain. Dari istri, engkau akan bisa memenangkan suamimu yang tidak taat kepada firman, manakala posisikan hidupmu, kalau ada arahan, nasihat dari suami, kalau sesuai firman, siapapun hari ini, ketika Anda keluar, Anda temukan dapatkan orang yang memberikan nasihat, kalau nasihat itu sesuai firman, ikutilah, amin. Gak peduli siapapun, usia berapapun, asal nasihat itu sesuai firman, itu menunjukkan, membuktikan Anda bisa memposisikan diri di bawah. Lalu pastikan, jadikan istri, jadilah gereja yang bisa superimposisi, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Tiap hari Anda diberi kesempatan waktu oleh Tuhan bertemu dan pergunakan kesempatan itu. Pergunakan kesempatan itu. Anda tahu yang benar, Anda tahu yang baik, Anda mampu, Anda bisa, tapi Anda tidak melakukan, jatuh berkata apa? Anda sudah berbuat dosa. Artinya, Anda tidak bisa menundukkan diri. Dalam konteks ayat ini, bisa menguasai diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, istri mau kehendaki, suami berbuat kepada kamu, istri berdasarkan Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mari, hipotaso, menguasai diri sendiri. Hipotaso ketiga artinya adalah penundukan diri sendiri. Kepentingan kita harus kita kalahkan demi kepentingan yang lain, termasuk kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah mau sok kalah. 17 Agustusan banyak tantangan di gereja-gereja pagi. Banyak tantangan, Pak. Oh iya, ada sepeda, ada opo, melo, kumpul di sana, ibadah ditinggalkan. Dikira minggu depan bisa ibadah. Loh, cari sopo minggu depan? Ya, seringkali kita masih ngomong-ngomong, besok sudah innalillahi wa inna rojiun kok. Ya, hati-hati. Kalau Anda mau meninggalkan kepentingan untuk kekekalan, jangan mau dikalahkan untuk yang tidak kekal. Jangan mau dikalahkan yang tidak kekal. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan, hobi-hobi itu bisa mengalahkan ibadah. Nge-gym tak apa. Ya. Lagi kumpul-kumpul banyak kafe, pindah kafe. Saya ngomong pada ibadah Jumat. Ya. Ketika ada Jumat yang sakit, saya mesti seizin dengan yang sakit, boleh saya foto? Boleh. Saya langsung masukkan di grup gereja GSPDI sampai GSPDI. Lalu muncul langsung ikut mendukung dalam doa, turut mendukung dalam doa. Saya datang 2 hari. Gimana keadaannya, Bu? Om, baik. Teman-teman gereja yang datang mana? Belas, enggak orang yang datang. Jumatnya saya khotbah, saya langsung ngomong. Yang tahu ikut mendukung, turut mendukung. Anda sendiri, Anda lakukan atau tidak? Saya ingin ada kesatuan dan persatuan, kebersamaan itu harus terjadi. Harus terjadi. Ini yang sedang saya lakukan. Jangankan gereja, anggota KSP saya yang sakit pun, siapapun teman yang sakit, ketika saya dengar, saya langsung meluncur ke sana. Kenapa Bapak lakukan? Ada kebahagiaan, ada kedamaian. Ya, Anda mau beli damai di toko damai nggak dapat, saudara. Kalau Anda ingin damai, Anda ingin bahagia, coba lakukan itu. Siapa yang sakit? Bisa jadi memang Bapak Ibu Gembala nggak tahu. Ya. Dan tidak harus beliau yang lebih dulu. Anda yang tahu, lakukan itu. Filipi pasal 4, ayat yang ke Filipi pasal 2 maksud saya, ayat yang ke-4 dan 5. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus itu untuk satu orang. Ya, kerasukan setan pun malam-malam didatangi. Pertanyaannya sekarang, untuk satu orang apa bisa dilakukan ini oleh pengerja-pengerja gereja untuk hamba-hamba Tuhan kalau satu orang itu boleh? You understand boleh? Gak punya apa-apa. You understand boleh? Gak ada opo-opo. Saya ngomong apa aja dan tadi saya minta izin Pak. Ya, saya ngomong apa aja. Coba kalau yang sakit punya perusahaan, punya dealer mobil, jauh pun langsung lari ke sana. Bahkan ada pesan, nanti kalau didoakan hamba Tuhan ini jangan mau ya, jangan mau. Hamba Tuhan doain gak boleh, boleh hamba Tuhan satu, gak boleh. Milikilah hipotase, milikilah penundukan diri untuk belajar, kuasai diri kita, jadilah kehidupan yang super imposisi. Saudara pernah dengar satu doa, mungkin Anda sering kedengaran doa ini, ataupun Anda yang berdoa. Itu hanya terjadi kalau Anda punya penundukan diri, patuh, taat, nasihat firman, memposisikan diri di bawah, lalu mengalahkan diri sendiri. Maka jadinya yang terjadi. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apa perintah firman-Nya hari ini? Istri gereja, tunduklah. Tunduk hipotaso apa? Tunduk dengar arahan nasihat Tuhan. Tunduk hipotaso apa? Hiduplah selalu merasa di bawah. Orang yang rendah hati akan terima kehormatan, kehidupan, dan kemuliaan. Ingat, iblis itu diusir dari surga karena apa? Karena tidak taat. Ketidaktaatnya karena apa? Kaitan dengan rendah hati. Iblis diusir dari surga karena sombong. Lah manusia belum pernah ke surga jadi sombong melebihi. Nah, Anda yang ngomong. Iblis dari surga diturunno ke bumi karena sombong. Manusia belum ke surga loh kok sombong. Makanya melebihi. Nah, kalau dia ngomong, itu bukti kok. Hati-hati loh Bapak itu. Setia ibadah. Terima tamu. Tapi yang ngamuk kesetanan. Anda pernah dengar ini? Mongku gak kenean dulu. Ngamuk kesetanan berarti di atas setan gitu loh saudara. Loh ngamuknya kesetanan. Hati-hati. Majelis jemaat iblis sekarang. Satu kali gereja yang besar, karena perjuangan dari beberapa ibu-ibu yang mendengarkan firman, dia dari gelap diangkat menjadi terang, dia memasuki wanita yang jatuh dalam lumpur dosa. Sudah tinggalkan kehidupanmu. Siapa yang peduli dengan saya? Tuhan yang peduli. Bagaimana caranya Tuhan peduli? Ke gereja. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Profesimu. Wanita sibuk malam. Tinggalkan. Dengan berat hati, kalau orang pernah jatuh dalam dosa mau kembali ke gereja, itu tantangan Pak. Itu tantangan benar-benar. Sebab itu hargai orang ini. Masih semangat dengan langkah yang tertuju dia mau ke gereja. Ketika dia sudah di depan pintu gereja, dia salaman, hatinya suka kita karena menyambut dengan baik. Padahal yang dia salaman tahu profesinya dia. Silakan datang, puji Tuhan. Terus datang yang di depan, ya Pak. Giliran terakhir, ketika dia salaman dengan Bapak ini, dia langsung bukan masuk ke gereja, lari tinggalkan gereja. Anda tahu penyebabnya apa? Karena Bapak majelis itu termasuk langganan tetapnya dia. Oh, apa saudara? Gak mampu hipotaso menundukkan diri. Musuh yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Sebab itu kiranya firman ini memerdekakan saya dan saudara. Ketika
logika yang salah disampaikan. Mengajar yang benar. Firman adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan saya dan saudara. Saya nggak tahu ada dimerdekakan dari apa. Mungkin ada bapak-bapak yang perlu dimerdekakan seperti bapak majelis yang terima tamu ini. Bisa jadi loh, di kota kecil nggak seberapa, di kota-kota gede, pakaiannya seragam, begitu punya masuk mobil pengkaran, jalannya bergandengan tangan. Belum tentu yang gandengan tangan pasti istrinya. Loh, belum tentu loh. Saya ngomong gini 1000% saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebab ketika ada ibadah, ponan saya ada di sana Pak. Lalu dia WA ke saya, dia posting fotonya, dia tanya, "Oh, ini benar orang Jombang?" "Oh, benar." "Oh, ini istrinya tak?" Cuman besok, kaget saya. Bukan istri saya. Oh, bisa jadi saudara. Gereja loh berani yang demikian. Hati-hati, gak mampu hipotaso hidup benar. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kepala, saya akan akhiri renungan. Ingat ketika engkau bisa tundukkan diri. Ulangan 28 ayat Ulangan pasal 28 ayat 13. Engkau tetap kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak menjadi turun. Sehingga kalau Anda mendengar bahasa, istilah, hidup dunia ini muter. Kadang di atas, kadang di bawah. Anda setuju? Setuju? Setuju Pak? Kalau bisnismen ngomong, kadang di atas, kadang di bawah. Makanya ojo dumen yang di atas, ojo sombong. Bener? Bener? Oh yang gak betul. Oh Anda betul banter. Engkau tetap kepala dan tidak ekor. Engkau tetap naik dan tidak turun. Omong-omongan dunia ini nggak usah direken. Anda tetap naik, kepala dan bukan ekor. Anda tetap naik dan tidak turun. Anda tahu kata kepala dalam bahasa Yunani salinros artinya apa? Luar biasa. Luar biasa soal apa? Soal penundukan diri. Luar biasa soal apa? Soal menerima arahan nasihat siapapun, terutama arahan nasihat firman dalam pengembalaan yang disampaikan oleh gembala saudara. Tunduklah, taatlah, engkau akan tetap jadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala. Ros artinya apa? Luar biasa dalam apa? Kepedulian kita kepada orang lain. Ini lebih saya tegaskan. Karena pada intinya orang lebih senang mementingkan diri sendiri. Kamu jika percaya, kamu dapat melakukan pekerjaan yang seperti aku lakukan. Pekerjaan apa? Tuhan ciptakan tangan Anda, bukan tangan di bawah. Amin. Bukan tangan di bawah, bukan tangan menengada. Tuhan ciptakan Anda, tangan di atas yang suka memberi. Sehingga gereja mula-mula tiap-tiap hari selalu ada jumlah bilangan yang datang percaya kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja mula-mula. Dan hari ini nama Tuhan dipermuliakan lewat Anda dan saya yang menerima pengajaran firman. Saya akan menjadi jemaat Tuhan super imposisi, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, tanpa syarat, gak ada motivasi, gak ada tujuan yang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau menjadi kepala dan tetap naik, ros artinya apa? Penggaris. Penggaris itu apa? Batasan. Anda harus keluar dari batasan-batasan model dunia. Ibadah kaum muda, ibadah, tapi tetaplah pakai koridor. Jangan cara-cara dunia dimasukkan. Jangan seperti yang pernah saya saksikan dengan mata kelapa saya. Saking jengkelnya sampai mata kelapa saya. Sampai sekarang terkesan gergeten maksud saya. Ya, pengen tak tinggal lewat itu. Udah minta ini ibadah raya pakai kosong. Ya Tuhan tolong, kiranya benar-benar hidup saya adalah hidup hipotaso, hidup yang tunduk kepada Tuhan. Mari pemusik, terima kasih Bapak Ibu Gembala buat waktu kesempatan. Saya tahu jemaat yang dewasa, jemaat yang mau tunduk, jemaat tunduk hipotaso. Kalau Anda nggak jelas bisa telepon ke saya, tanya ke yang tahu nomor HP saya. Kiranya janji Tuhan di pertengahan tahun ini Anda akan diangkat, bukan ekor tetapi kepala. Anda tetap naik dan tidak turun. Mari bagi benih hidupku menggenapi firman-Mu.
Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sebelum mimbar ini kami serahkan, ada pesan Tuhan terakhir. Kalau engkau ingin disertai Tuhan, kalau engkau ingin mengalami mujizat, bukan mujizat lagi, tapi satu kenaturalan yang setiap hari terjadi. Satu perkara, dengar baik-baik saat firman Tuhan disampaikan. Orang yang mendengarkan firman, Amsal katakan dia akan menerima kebaikan dan kebahagiaan. Apa kebaikan kebahagiaannya? Dia akan diangkat menjadi kepala. Tangkap dengan iman. Engkau bukan ekor, engkau kepala. Dan hari ini kalau engkau sedang turun, Tuhan angkat tinggikan engkau. Dan tidak pernah turun asal. Lakukan firman-Mu apa? Tunduk, taat. Arah nasihat Tuhan, kalau jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Anda tidak bisa ibadah karena ibadah bukan yang terpenting, bukan yang terutama. Bertobat hari ini. Jangan dikalahkan yang kekal dengan perkara yang tidak kekal. Belajar hidup rendah hati. Ingat, dosa yang membuat di surga terlempar karena kesombongan. Lalu belajar tunduk dalam ketaatan, mementingkan orang lain. Kita punya mata biar bisa melihat. Jangan sampai punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar, punya hati tapi tak berasa. Karena engkau lebih gak bisa menundukkan diri. Lalu terakhir, buat batasan garis. Hidupku yang lama menjadi hidup baru. Hidupku, waktu dan tempat kami serahkan. Bapak. Kami mengundang Bapak Agus dari Malang bisa berdoa untuk firman Tuhan. Mengundang Bapak Agus untuk maju ke depan berdoa. Tiap langkahku Kau bersama, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kami percaya Roh-Mu yang hidup bekerja di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini setiap kami yang menyediakan hati kami untuk firman-Mu, kami percaya akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami akan terus naik, tidak pernah menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor untuk firman-Mu. Tetapi kami mau Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan ketundukan. Hipotasu, menjadi pribadi yang tunduk terhadap arahan, taat kepada Tuhan, taat terhadap figur-figur otoritas yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, di gereja ini kepada gembala kami, di rumah kepada suami, kepada orang tua kami, dimanapun kami ada. Kami rindu hidup kami menggenapi firman Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau,
Kami mau merendahkan diri kami, menundukkan diri kami, menempatkan diri kami di tempat yang terbawah, supaya Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, mengangkat kami, meninggikan kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang tunduk dan taat dimanapun kami ada, supaya dari kelakuan kami, dari ketundukan kami, banyak pribadi-pribadi yang menerima Kristus, yang melihat Tuhan dan menjadi bertobat. Dimanapun kami ada, kami rindu Roh-Mu yang kudus terus menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu dengan taat dan setia. Kami menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi jawaban pagi hari ini bagi setiap kami. Ketika kami letih, lesu dan berbeban berat, kami percaya dengan ketundukan kami percaya akan mendapat pertolongan Tuhan. Kami percaya ketika kaki kami berat untuk melangkah ke dalam rumah-Mu, Engkau yang mampukan kami untuk melangkah pagi hari ini. Kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kami percaya firman-Mu sudah memerdekakan kami. Firman-Mu sudah membaharui setiap kami. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami percaya janji-Mu bagi setiap kami. Kami imani dengan penuh kesungguhan hati. Engkau Allah yang hidup memberkati setiap kami, memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, sudah utus pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai lebih lagi, Tuhan memberkati dimanapun ada. Jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami kerjakan dengan taat dan setia seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami sampaikan banyak terima kasih untuk Bapak David yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Sebelumnya, mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita akan memberikan persembahan. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau sebenarnya akan korban persembahan itu. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, Kudus mensucikan kami, dan biarlah Engkau mengembalikan persembahan yang akan kami persembahkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. sampai dengan Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 4 pagi. Kemudian hari Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore di tempat ini. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita tanggal 29 Agustus 2024
Untuk WL Ibu Erna, Firman Ibu Gembala jam 6 sore di tempat ini. Hari Jumat ada doa pelayan altar jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ada latihan pelayanan untuk hari Minggu jam 7 malam di tempat ini. Hari Minggu tanggal 1 September 2024 ibadah raya WL Ibu Gembala, untuk singernya Ibu Nani Karniati dan Ibu Petrita. Aser keluarga Bapak dan Nyi jam 7 pagi. Hari Minggu ada ibadah Ebenezer Sekolah Minggu tanggal 1 September 2024 untuk WL Kak Amel, Firman, Kak Yesika. Kemudian Minggu sore ada Youth Fidelis ibadah remaja pemuda 1 September 2024 untuk WL Rani, Firman, Kak Maria jam 6 sore di tempat ini. Sekian waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat GPDI Ebenezer kegiatan terus ada di tempat ini setiap hari. Puji Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak David. Saya anggap teman saya, karena kalau melayani di tempat ini saya nggak pernah mengundang. Saya sewaktu-waktu karena saya tahu kesibukannya pelayan di GSCPDI Jombang, mungkin ada pelayanan-pelayanan ke tempat lain. Saya sudah pesen sewaktu-waktu siap kami untuk Pak David. Karena teman ya Pak ya. Di sini juga saya ada teman, Pak Agus dari GPDI Hebron Malang. Saya anggap teman. Sewaktu-waktu kalau siap, saya siap melayani Pak. Di sini juga saya ada teman. Kemarin itu Pak Titus, itu teman kuliah STT, nggak selesai waktu itu, biologia kelas khusus, tapi sudah melayani. Mas Julianto saya anggap teman, melayani di tempat ini. Gak harus pendeta yang melayani di tempat ini. Pak David juga bukan pendeta ya Pak ya, tapi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kami sampaikan untuk rencana kegiatan kaum pria kami hidupkan kembali. Kaum pria angkat tangan, yang bapak-bapak, mana yang bapak-bapak angkat tangan? Yang bapak, yang suami, ya. Karena sebagai imam, sebagai kepala, saya mau bangkitkan ibadah pria. Ya, yang bapak tua, bapak muda, ya nanti saya rindu dirubah untuk wanita, bukan Kamis, nanti hari Rabu, ya, hari Rabu atau Selasa, pilih yang mana nanti. Rabu aja kaum wanita. Setiap Rabu pertama nanti ada ibadah gabungan pasutri. Jadi suami istri hadir ibadah di tempat ini. Nanti pelayan musiknya yang suami muda. Ya, selamat datang buat Jessica dan Sandra sudah pengantin baru, ya, keluarga baru diberkati, baru menikah, masih belum ada 1 bulan ya. Ya, suaranya bagus Jessy. Nanti ambil bagian WL di sini ya Yes ya. Ambil bagian, tak kasih jadwal WL kalau siap. Ya, nanti Andra juga lama ndak pelayanan keyboard. Enggak tahu masih lupa apa enggak. Masih ingat. Puji Tuhan. Terus kaum prianya hari Selasa ya. Hari Selasa nanti dimulai bulan depan. Bulan September. Ya, semangat kaum pria. Imam, kepala keluarga nanti ibadahnya di gereja. Kalau ada yang minta, misalnya ucapan syukur atau ulang tahun atau apa, boleh di rumah. Tapi kalau di rumah nggak usah kasih makan, nggak usah kasih makan, nggak usah apa-apa. Yang penting kita bertemu, berkumpul, nanti kita belajar melayani.
nanti semua nanti akan belajar melayani pujian, melayani firman. Ya, belajar nanti. Ya, nanti kami bimbing pelan-pelan. Ya, yang penting nanti kita ada kegiatan terus. Ini sudah mati nih kaum prianya ini. Karena sudah lama nggak ada ibadah pria ini. Ya, wanitanya tetap semangat. Makanya nanti digabung pasutri, ben rame nanti. Setiap sebulan sekali ada ibadah pasutri nanti di sini. Ya, musik nanti lengkap di sini. Nanti seperti ibadah umum begini. Nanti akan banyak bapak ibu yang di sini diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun hari ini Nathanael. Yang ulang tahun di bulan Agustus, Mbak Nani, Ibu Nani, Pak Usup, Pak Gunawan sih kemarin. Terus Andra ya, Andra. Terus apa lagi? Mbak Maria juga, Mbak Siti juga. Bulan Juli, Agustus. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun, sehat, panjang umur. Aril juga ya? Belum? Oh belum. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji bersyukur kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk tunduk, untuk taat, untuk merendahkan diri. Setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini belajar mengutamakan Tuhan. Ibadah soal utama, soal penting yang ada hubungannya dengan hidup kekal. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita miliki, kekayaan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, tidak ada apa-apanya. Semuanya kami akan tinggalkan. Tetapi iman, percaya, ketaatan, pendudukan kami ini akan membawa kehidupan kami menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, bawa setiap kami untuk taat, bawa setiap kami untuk setia kepada Tuhan. Selagi bernafas, selagi diberi hidup, hidup ini anugerah. Hidup ini adalah kemurahan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu, kami akan pergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kami percaya orang yang taat, orang yang tunduk, sebagaimana Abraham dan Ishak. Sehingga Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan, Allah mencukupkan umat Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak David, keluarga, pelayanannya, kesehatannya. Tuhan pakai lebih luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berkati setiap umat-Mu semua. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, yang ambil bagian dalam pelayanan semuanya, bila bagaikan dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati usaha mata pencarian, keluarga, rumah tangga, anak, cucu akan diangkat oleh Tuhan, jasmani rohani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Agustus ini diberi sehat, panjang umur, apa yang menjadi kerinduan keinginannya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu di tempat ini. Kalau di Tertek ini ada karnaval, ada kegiatan nanti sepanjang hari ini mulai jam 1, supaya desa Tertek aman, tentram, dan terkendali. Dan kami rindu gereja-Mu di tempat ini boleh jadi berkat. Terima kasih, terima kasih. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Kita akan pulang menjalani hidup sepanjang minggu ini. Pulanglah, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, berkat jasmani, berkat rohani menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.